kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik. Kat, itu video apaan sih, Kat? Dulu nih ya, Kat, semasa hidup Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh. Hina, jangan buat malu keluarga. Kamu harus menikah dengan Robi. Aku itu nggak cinta sama Robi. Robi bisa membuat kamu bahagia. Aku nggak bisa bahagia sama Robi karena aku cintanya sama Arif ya. Dengar Mina, orang tua Robi, komisaris perusahaan, dia bisa membuat kamu bahagia. Dengan Arif, kamu mau jadi apa? Ayo ikut. Mirna, kamu kabur dari pernikahanmu? Aku gak mau menikah sama Robi, Rif. Aku tuh cintanya sama kamu. Aku mau menikah sama kamu. Kalau perlu kita kawin lari aja, Rif. Enggak, Mir. Dengerin, enggak, aku enggak mau. Pernikahan itu sakral. Kalau kita nikah tanpa restu orang tua, endingnya nggak akan berjalan dengan baik. Kamu sebaiknya sekarang nikah aja sama Robi. Aku nggak bisa. Gak mau, Rif. Enggak, udah cukup. Enggak, Mir! Rif gak mau, Rif. Aku gak mau nikah sama Robi. Rif. Ayah sudah duga. Ayo ikut. Ayo ikut. Cepat. Apa sih? Ayo. Aku tak kuasa menolak keinginan orang tuaku. Akhirnya, aku menikah dengan laki-laki yang tidak pernah aku cintai. Nangis. Lu pikir gua menginginkan pernikahan ini? Enggak. Kita sama-sama menikah dengan terpaksa. Jadi, jangan harap gua mengakuin lu sebagai istri gue. Enggak akan. Nangis mulu. Minggir, gua mau istirahat. Minggir. Selama di rumah ini, lu nggak boleh tidur di kamar ini. Sono, tidur di luar. Mas tolong jelasin ke aku. Kenapa Mas itu terpaksa menikah sama aku, Mas? Kalau kamu terpaksa, aku terpaksa, ngapain kita menikah, Mas? Mas mending bilang sama orang tua, Mas, kalau kita itu besok bisa cerai, Mas. Atau aku aja yang bilang sama mereka. Gue nikah sama lu karena gue nggak mau kehilangan sepeser pun uang dari ayah gue. Jadi gue nggak akan menceraikan lo, ngerti? Kalau gitu aku bakalan keluar dari rumah ini, Mas. Keluar sekarang. Keluar. Keluar. Aku benci sama kamu. Aku ngerti perasaan kamu, ngerti banget. Tapi tolong dengerin aku dulu. Kamu pasti udah tidur kan sama dia? Aku nggak pernah tidur dengan Mirna. Aku menikahi dia karena terpaksa, karena orang tuaku. Rob! Kamu itu laki-laki. Seharusnya kamu itu tolak permintaan ayah kamu. Astrid, aku nggak mungkin menolak permintaan ayah. Aku menikahi Mirna karena uang ayah. Harusnya kamu sadar dong. Kalau aku menikahi kamu sekarang, aku akan kehilangan semua harta dari ayah. Kalau gitu, kita nikah. Aku nggak peduli sama ayah kamu. Iya, sabar ya. Aku pasti menikahi kamu, Astrid. Tapi aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku nggak percaya dengan omongan kamu. Sekarang kamu itu udah nikah sama dia. Dan kamu tinggal satu rumah sama dia. Aku memang menikah dengan Mirna, tapi dia bukan istriku. Karena satu-satunya calon istriku itu cuma kamu. Aku hanya mencintai kamu, Astrid. Kamu segalanya buatku.
pede aja lu. Apa ini? Lu mau ngeracunin gue? Mas, aku mau bicara serius tentang pernikahan kita. Bicara apa? Semua udah jelas. Aku tahu selama ini kamu itu nggak anggap aku sebagai istri. Terus gunanya aku di sini tuh apa, Mas? Kalau cuma untuk melayani kamu doang. Aku itu bukan pembantu. Asal lu tahu, gue nikahin lu hanya karena utang ayah lu ke keluarga gue. Jadi, sampai gue nguasain harta keluarga gue, baru kita bisa pisah. Ayah itu benar-benar jahat. Ayah ngorbanin aku demi utang ayah. Ayah kenapa lakuin ini semua ke aku ya? Kamu harusnya bersyukur. Robi itu kaya. Dan kamu punya semuanya. Dan semua warisan akan jatuh ke kamu. Maksud ayah itu semua apa sih? Ayah itu pasti cuma penguangnya Pak Benny ya kan? Mirna! Ayah ingin kamu bahagia. Jangan pisah dengan Robi. Aku korban dari keegoisan ayahku sendiri. Menikah pun tidak lebih dari misi untuk membayar hutang orang tuaku. Aku benar-benar tersiksa lahir batin. Tinggal bersama Robi yang tidak pernah mencintai aku. Bisa beberes gak sih lo? Maaf, Mas. Maaf. Aku itu nggak tahu cara pakainya gimana. Emang dasar perempuan kampung, gak berpendidikan, norak. Beresin lagi. Ayo, beresin. Aku nggak bisa kayak gini terus, Mas. Kamu nggak bisa memperlakukan aku kayak pembantu. Mendingan aku tuh pergi aja. Mana lo? Sini. Aku nggak bisa kayak giniin terus, Mas. Aku itu bukan siapa-siapa kamu. Sini lo. Ibu Mas, Sini. kasihan. Mas. Sini. Kurang ajar. Berani lo sama gue? Hah? Saya nih. Rasain. Kamu tuh apa sih, Mas? Gue mau cuci otak lo. Biar lo gak ngelawan lagi ke gue. Lepasin. Aku bakalan nurutin apa kata kamu. Pegang kata-kata lo ya. Astrid. Astagfirullahaladzim. Astrid, aku Mas, sayang kamu. Kamu tuh habis dari mana sih? Sayang kamu, Astrid. Mas, Astrid itu siapa? Ini aku Mirna, istri kamu. Gak ada perempuan lain selain kamu, sayang. Aku ambil minum dulu ya. Nggak usah. Nggak perlu repot-repot, sayang. Kan ada si pembantu itu, Mirna. Kamu sini aja sama aku. Ayolah, Astrid. Nggak sebentar. Aku ambil minum dulu. Ayolah, kita senang-senang malam ini. Aku bahagiain kamu. Aku nggak mau, Mas. Lepasin. Ayo, sayang. Mas, mau ngapain sih, Mas? Ya Allah. Kenapa semua ini terjadi sama aku? Sekalinya Robi menyentuh aku, dia dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia menganggap aku adalah Astrid kekasihnya. Hingga aku pun mengandung darah dagingnya. Kenapa lu? Lu pikir gue bakal kasihan ngeliat lu sakit? Aku hamil, Mas. Kita akan punya anak. Gak mungkin. Itu bukan anak gue. Astagfirullahaladzim, Mas. Ngapain aku bohong sama kamu? Kalau kamu nggak percaya, ayo kita ke dokter. Nggak mungkin. Emang kamu nggak inget apa yang kita lakuin waktu itu? Gue ngelakuin itu waktu gue nggak sadar. Jadi bayi yang di rahim itu bukan bayi gue. Ngerti lo? Waalaikumsalam.
berani lu bilang sama bokap lu, gue abisin lu. Ngerti? Pergi lo. Ngapain lu datang ke sini? Ayah, Nah, Robi, Lu jangan sok baik sama gue. Sampai kapan lu nggak akan pernah jadi mertua gue. jaga ucapan kamu ya. Kamu boleh benci sama aku tapi jangan sama ayah. sudah Mir. Ayah nggak apa-apa. Mungkin Robi sedang capek dan gak mau diganggu. Ayah pulang aja ya. Jangan ya, ayah kan baru datang. Kamu kenapa? Sakit? Hah? Jangan-jangan kamu... Alhamdulillah, aku hamil ya. Alhamdulillah. Kamu ini hamil? Kok nggak senang? Malah sedih? Robi, terima kasih. Kau telah memberikan cucu kepada saya. Cucu buat lu. Itu bukan anak gue. Robi, hati-hati bicara. Mirna ini bukan perempuan nakal. Kalau tidak dengan kamu, dengan siapa lagi? Iya, memang dia bukan wanita nakal. Tapi itu akal-akalan lu dengan ayah gue supaya utang-utang lu sama ayah gue bebas. Iya kan? Pernikahan ini adalah terpaksa buat gue. Gue nggak pernah mencintai Mirna. Jadi jangan harap lu bisa nguasain harta ayah gue. Pernikahan ini tidak akan terjadi tanpa seizin ayahmu. Dengar ya, gue nggak pernah menyetujui pernikahan ini. Mas, lepasin mas. Lepasin mas. Aku nggak terima, Mas. Aku nggak terima kalau Mirna hamil. Seharusnya kamu tuh nggak nyentuh dia, Mas. Tenang, Astrid, tenang. Aku nggak akan mengakui dia sebagai anakku. Kamu nggak bisa nyelak lagi, Mas. Kamu itu ayahnya. Aku mencintai kamu. Aku akan menikahi kamu. Kamu pembohong. Pembohong. Aku bukan pembohong. Aku akan buktikan ke kamu kalau aku akan menikahi kamu, Astrid. Ngerti? Seandainya ayah menyetujui kita, ini semua nggak akan terjadi. Ya udah. Kalau gitu, kita singkirin aja ayah kamu. Kamu tuh siapa? Apa yang terjadi sama suami saya? Makanya, kalau punya suami itu diurus dong. Jangan didiemin aja. Dia tuh kerjanya nempok sama cewek. Kamu tuh apa sih? Aku itu udah mengurus dengan baik Mas Robi. Yakin? Terus kenapa suami kamu cari kesenangan di luar? Maksud kamu tuh apa sih? Sebenarnya apa sih yang kalian lakukan di belakang aku? Diam! Astrid, pacar gue. Gue bakal nikahin dia. Mas, menikah? Terus nasib aku gimana, Mas? Nasib bayi ini gimana? Jangan ngimpi lo. Pergi sana. Pergi sana ke kamar. Sejak kejadian malam itu, aku benar-benar gak respect sama Mas Robi. Aku memilih untuk kabur, tapi malah menjadi sumber masalah baru buat aku. Mira! Jangan kabur lo! Mira, kembali! Tapi, Mira! Kembali lo! Mira, balik! Mira! Cari masalah sama gue ya! Mira! Ada apa, Robi? Kenapa Mirna pergi? Ayah, Ayah kan sudah bilang, kamu harus belajar mencintai Mirna. Kalau tidak, Ayah tidak akan lagi mengakui kamu sebagai anak. dengar dulu penjelasan Robi ya. Mirna yang minta pergi. Maksud kamu? Mirna itu nggak sebaik yang ayah kira. Dia nggak bisa mengurus Robi ya. Kerjanya cuma mengeluh, merongrong. Ayah tidak yakin Mirna seperti itu. Yang tiap hari dengan Mirna itu Robi. Jadi Robi tahu siapa dia.
Dia nggak ada bedanya dengan ayahnya ya. Keluar kamu! Keluar! Keluar kamu! Keluar! Keluar! Cepat pergi! Rumah ini bukan milik lagi! Jangan usir saya. Saya mau tinggal di mana? Kami nggak peduli. Ini atas perintah bos besar. Ayah kenapa ya? Ini gara-garanya kalau kau menikahkan Robi. Aku ini udah dijual sama ayah. Dan sekarang aku harus menanggung akibatnya ya. Kenapa ya? Ayah mau nampar aku. Ayo tampar ya. Tampar. Aku ini anak ayah. Tapi ayah nggak pernah nganggap aku sebagai anak. Ayah minta maaf, Mir. Kamu tahu kan Pak Benny itu sangat berkuasa. Dia bisa mengambil semua kekayaan kita, Mir. Gak bisa, aku gak bisa menikah sama Robi. Robi itu jahat ya. Bahkan di depan aku aja dia bawa pacarnya. Kamu ikut kata ayah. Papa tidak mau jatuh miskin lagi. Demi masa depan ayahku, aku terpaksa menuruti semua keinginannya. Aku merasa dijual dengan ayahku sendiri. Ayahku rela bersimpu di kaki Pak Benny agar mau memaafkannya. Mirna berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ini akibatnya kalau kalian tidak menuruti kemauan saya. Dengar Haryo, semua sudah jelas. Semua ada di perjanjian. Kalau sampai Robi dan Mirna berpisah, kamu harus lunasi semua hutang kamu. Kalau tidak, kamu harus bayar dengan nyawa. Pak, saya minta tolong Pak. Bapak boleh menyiksa saya, tapi jangan ayah saya, Pak. Apa? Apa saya harus mengampuni orang yang mengkhianati saya? Saya tidak pernah memaafkan pengkhianatan. Ayah, please jangan mulai lagi. Ingat Robi, 100 wanita kamu bawa ke sini. Tidak akan pernah ayah setujui. Ayah telah memilih Mirna untuk menjadi istri kamu. Dia istri yang baik. Dan itu kamu harus jalankan seumur hidup. Dan mulai besok, kalian harus tinggal dengan ayah. Enggak! Aku nggak percaya sama kamu! Please, tenang. Aku nggak bisa tenang! Aku janji, aku akan mengatasi semuanya. Allah! Kamu tuh selalu aja ngomong kayak gitu. Sekarang kalian bertiga itu udah tinggal sendirian. Berarti dia akan terus ngawasin kamu. Hanya ini satu jalan. Kamu harus melakukannya dengan bersih. Ini tehnya diminum ya. Makasih, Mir. Robi, ayah bangga dengan Mirna. Dia perempuan yang baik. Sangat pantas jadi istri. Ayah nggak salah milih dia jadi istri kamu. Ayah kenapa ya? Ya ayah kenapa ya? Ayah, 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 bangun kenapa? ya. ayah bangun. Ayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu apain ayah? Lu racun kan? Ngaku lo! Enggak, Mas. Aku nggak tahu apa-apa. Pembunuh! Setelah pemakaman ayah, lu gua laporin ke polisi. Pak, lepasin. Pak,
Saya itu nggak bersalah. Saya tidak melakukan apapun. Sidang yang akan memutuskan bersalah atau tidak bersalahnya Ibu. Dia bohong, Pak. Saya bersedia jadi saksi. Mas, aku itu nggak melakukan apa-apa, Mas. Alah, gue nggak percaya. Lu udah ngeracunin ayah gue sampai dia meninggal. Pak, jebloskan dia, Pak. Ayo. Mas, tolong. Mas. Ayo. Pak, Ayo, masuk. Rasain perbuatan lo. Lu bakalan ngebusuk di penjara. Mas, aku nggak bersalah, Mas. Pak, tolongin, Pak. Lepasin. Aku gak nyangka akan dijebak suami dan pacarnya yang psikopat itu. Mas Robi terhasut oleh Astrid untuk membunuh ayahnya agar mereka bisa menikah, dan aku harus menjaga kandunganku di dalam penjara dan hanya menunggu kabar dari ayah tentang kabar Mas Robi. Ayah minta maaf, Mir. Ayah salah. Ayah yang telah memaksakan kamu menikah dengan Robi. Ayah tahu kamu tidak rela melakukan ini. Ayah jangan sedih. Mungkin ini emang cobaan dari Allah untuk kita ya. Kita harus kuat. Ayah dengar Robi menikah dengan pacarnya. Ayah rasa ini ada hubungannya. Dia yang membunuh Pak Beni supaya mereka bisa menikah. Ayah yang sabar ya, Ayah. Insya Allah kita akan baik-baik aja ya. Dan aku akan melahirkan bayi ini dengan sehat. Ayah ingin mengeluarkan kamu dari sini. Tapi ayah bukan siapa-siapa. Sekarang aku udah jadi istri kamu, sayang. Sekarang aku bebas dong ngelakuin apa aja di sini. Pokoknya aku nggak mau ada lagi yang ganggu rumah tangga kita. Kamu kenapa, sayang? Ada satu hal lagi yang harus kamu lakuin, sayang. Dan itu menghasilkan banyak uang. Apa? Rumah orang tuanya Mirna. Kamu harus ambil rumah itu. Maksud kamu? Aduh, sayang. Kan rumah itu dibeli dari hasil utang ayah kamu tuh. Ayah kamu kan udah meninggal. Jadi hak rumah itu untuk kamu kan? Kamu harus usir mereka. Terus kita jual rumahnya. Kita bakal hidup bahagia, terus punya anak, dan bakal bergelimangan harta. Gimana tuh? Sono! Nih! Tolong, Nak Robi. Jangan usir saya. Udah cukup selama ini lu enak-enakan tinggal di sini. Sekarang waktunya lu bayar hutang ke gue. Saya kan sudah bayar hutang ke kamu dengan memberikan Mirna ke kamu. Robi itu nggak pernah cinta sama anak kamu. Dia itu cuma butuh uang. Dia jahat. Kalian telah bersekongkol mengusir Mirna. Lalu mengusir saya. Dulu lu bersekongkol dengan ayah gue agar memaksa gue menikahi anak lu. Sekarang nggak ada salahnya dong gue melakukan hal yang sama. Sekarang lu pergi, pergi! Sana! Pak, tolong saya, Pak. Kalau kamu ini ini, Pak. Ada yang mau nodong saya, Pak. Tetap. Ini dia copetnya. Bukan saya, Pak. Mana ada copetnya? Bisa diem gak lo? Berisik! Kalau lo masih teriak kesakitan, gue tanggung jawab lo. Gua yang megang di sini. Lu bisa diam nggak? Ini penjara, bukan di rumah. Kalian kenapa pada jahat sih? Aku ini lagi hamil. Apaan sih? Kalian salah orang, bukan dia copetnya. Yang bener, Pak.
main hakim sendiri. Udah bubar. Bapak nggak apa-apa, Pak? Pak, ya ampun, maafin mereka ya, Pak ya. Mungkin mereka lagi emosi. Ini dompetnya. Iya, Pak. Mereka merebut rumah kita ya. Ya, ini tuh nggak bisa dibiarin ya. Kita harus ambil rumah kita lagi ya. Mira, sabar. Ingat bayi di kandungan kamu. Astagfirullahaladzim. Tapi ayah udah nggak punya apa-apa lagi ya. Ayah mau tinggal di mana? Ayah pergi sebentar aja, ayah udah difitnah. Mana bisa tenang kalau ayah diginiin terus ya. Ini cobaan buat ayah. Allah akan membantu ayah apabila ayah bertobat. Ayah bertobat, Mir. Mir, kenapa Mir? Gak apa-apa ya. Mirna cuma tegang sedikit. Ayah gak usah khawatirin Mirna ya. Mirna mohon, nanti pas Mirna melahirkan, ayah yang mengazani bayi ini ya. Tidak terasa usia kandunganku sudah 9 bulan. Ayah pun terus mencari pekerjaan. Untunglah dapat pertolongan dari Bu Indah, pemilik dompet yang dulu pernah dikira ayah mencurinya. Sayang, kamu sebentar lagi lahir. Kalau udah besar harus nurut ya sama ibu dan bisa bahagiain ibu. Mas, gimana sih? Semakin hari bukannya semakin sukses, malah nyusahin aja kerjanya. Kamu tahu nggak? Semenjak kita nggak punya supir sama pembantu, aku tuh capek, Mas. Kamu tuh kerjaan cuma bisa komplain ngerongrong. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Aku capek sama kamu, Astrid. Aku lebih capek sama kamu. Aku muak sama kamu, ngerti? Pak, kamu jalan tuh lihat dong. Atau Bapak sengaja ya nabrakin diri ke mobil kita? Kayak benar. Si tua bangka ini sengaja nabrakin diri ke kita biar bisa dapat uang. Kalian yang salah malah menuduh saya. Lihat, barang dagangan saya hancur berantakan. Emang kita bakal kasihan sama Bapak? Enggak. Pokoknya aku nggak mau tahu. Bapak harus ganti mobil kita. Saya tidak akan mengganti mobil kalian. Kalian yang salah. Oke, kalau nggak mau ganti, nggak apa-apa. Kita akan lapor ke polisi. Biar lu bisa menyusul anak lu di penjara sana. Sini lo, ikut gue. Ayo. Apa-apaan ini? Berani lo ngelawan gue. Hah? Lu nuduh gue sebagai pembunuh. Mirna yang udah bunuh ayah gue. Buktinya udah jelas. Gak mungkin Mirna melakukan hal itu. Mirna itu anak baik. Kalian yang telah menjelomoskan Mirna ke dalam penjara. Biar Tuhan membalas kejahatan kalian. Berani-beraninya dia ngancam kita, Mas. Rasain nih. Itu akibatnya kalau lu berani ngelawan kita berdua. Semakin lu ngelawan, semakin banyak siksaan yang akan kita kasih. Jangan. Jangan siksa saya. Biarkan saya pergi. Biarkan saya hidup tenang. Mau kemana? Mau kemana? Lu tetap di sini. Lu kerja di sini dan lakukan semua yang kita perintahkan. Iya. Kalau Bapak nggak mau, lihat aja. Mirna akan mendekam di penjara seumur hidup. Mau? Aku sakit banget. Aduh, tolong. Kenapa lo? Malu bangunin orang aja lo. Cari perhatian aja. Perut aku sakit banget, Bu. Aku minta tolong. Aku kayaknya mau melahirkan. Emangnya kita peduli? Petugas. Aduh, petugas. Cairan kepalanya udah pecah.
Aku bahagia. Akhirnya anakku terlahir di dunia dengan keadaan aku yang sangat miris ini. Sejak hari itu, aku tidak pernah tahu kabar ayah. Dia tiba-tiba menghilang. Aku sangat khawatir. Aku hanya ingin bertemu ayah. Aku kangen ayah. Dan akhirnya, aku bisa bebas. Setelah setahun kemudian, tidak ada bukti kalau aku pelakunya. Dan akhirnya aku bisa menghirup udara bebas. Beruntung, Bu Indah yang mendengar ayah disekap selama sebulan, menerima ayah kembali, dan juga menerima aku. Kamu ngaku nggak? Ampun Bu, saya tidak mencuri. Saya kelaparan. Saya tidak dikasih makan semalam. Saya hanya mengambil satu roti aja, Bu. Alah, itu sama aja dengan mencuri. Malam kamu ngambil roti satu. Besok kamu pasti curi kan perhiasan aku. Bener ya kamu? Ih. Ayah, apaan sih kamu? Lepasin. Ayah nggak apa-apa ya. Ayah kenapa ada di sini? Mirna, kamu sudah melahirkan? Ini cucu ayah ya? Robi dan Astrid memaksa ayah ke sini. Dia memanfaatkan ayah. Maaf, Mas. Maaf. Ayah tidak bisa menemani kamu saat kamu melahirkan. Mirna, Jahat kamu, Mas. Kamu itu nggak punya hati. Mau sampai kapan kamu nyiksa ayah aku? gak ada yang bisa ngomong kasar ke gue. Kurang ajar ya kamu. Akan aku laporkan kamu ke polisi. Diam. Kamu itu seharusnya mati membusuk di penjara. Jaga mulut kamu. Aku itu udah terbukti nggak bersalah. Dan sekarang, polisi akan mencari pelaku sebenarnya. Mau kemana kalian? Urusan kita belum selesai. Lepasin. Kenapa kamu? Hah? Atau kamu mau nyiksa aku lagi? Sekali lagi kamu nyiksa aku atau ayah aku, akan aku laporkan kamu ke polisi. Ayo. Ini akan jadi ancaman buat kita. Aduh, sayang kamu tuh harus tenang dong. Lagian kan mereka nggak punya bukti untuk menjebloskan kita ke penjara. Aku udah punya ide. Aku bakal bikin menderita si Mirna. Aku bakal culik dan jual bayinya Mirna. Mereka berdua memang harus kita musnahkan. Sayang, dengan kita menyandra bayinya Mirna, mereka nggak berani melaporkan kita ke polisi. Kalau gitu mulai sekarang kalian tinggal di rumah saya aja ya. Ya Allah, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Di mana sih tuh orang? Yang aku tahu dia itu dekat pabrik pembuatan tahu, Mas. Kamu yakin mau melakukan ini, Astrid? Jangan-jangan kamu udah ngakuin kalau anak itu anak kamu, iya? Lucu sekali. Mas, stop, Mas, stop. Stop. Tuh, lihat. Hati-hati ya. Emang ya, nasib itu berpihak sama kita. Beri mata aku. Aku mau dibawa kemana? Mereka berhasil membawa bayiku. Astrid yang bermaksud jahat ingin menghilangkan bayiku. Aku nggak habis pikir. Ada orang sejahat dia. Apa yang aku lakuin udah terlalu jauh. Pokoknya aku nggak boleh sampai ketahuan.
Aku nggak mau sampai masuk penjara. Enggak. Itu nggak akan terjadi. Tapi aku nggak boleh keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Sertifikat ini akan jadi uang yang banyak. Mau kemana kamu? Aku nggak kemana-mana kok. Oh, kamu mau kabur ya? Kamu mau curi sertifikat rumah ini? Kamu mau kabur dan menjual rumah ini? Iya kan? Enggak, Mas. Jangan bohong kamu, Astrid. Kamu salah. Sekarang aku tahu siapa kamu. Kamu wanita yang sangat licik. Setelah anak aku mau kamu jual, rumah ini juga mau kamu jual. Iya kan? Hei, Robi! Robi, cepat buka pintu. Kalau enggak kami dobrak. Dobrak aja, Pak. Ayo, masuk, cepat! Ada nggak ya? Robi! Gimana? Udah saya cari, Pak. Tapi nggak ada. Dia kabur, Pak. Mumpung dia masih dekat, ayo kita kejar! Ayo, kejar! Serahkan bayi ini. Saya nggak akan menjual darah daging saya sendiri. Apa-apaan kamu, Mas? Kamu kan udah bilang kalau ini tuh bukan anak kamu. Memang saya tidak pernah mengakui bayi ini sebagai anak saya. Tapi kamu itu sudah licik. Kamu culas, Astrid. Serahkan. Saya udah bayar bayi saya. Mas, kamu mau kemana? Harus dicari kemana lagi anakmu, Mir? Mirna yakin pasti ada ya. Mereka pasti belum jauh. Mirna, udah kamu tenang aja ya. Saya udah laporin masalah ini ke polisi. Jadi biar mereka aja yang selesaiin urusannya ya. Nggak bisa, Bu. Kita itu harus tetap cari. Karena Astrid sama Robi itu jahat. Aku harus ketemu sama bayi aku ya. Ayo kita cari lagi. Saya tuntut kamu ya. Silakan. Kami punya bukti yang memberatkan Anda. Kami menemukan cyanida di kamar kalian. Bukan. Itu bukan punya saya. Kalianlah yang membunuh almarhum Pak Beni. Semua bukti sudah cukup. Dan ini adalah pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup. Saya nggak melakukannya. Saya nggak melakukannya. Ayo masuk. Lepas. Ayo masuk. Lepas. Ayo masuk. Lepas. Pak, lepaskan saya. Lepaskan. Saya nggak bersalah. Diam. Saya nggak bersalah. Aku tetap memegang janji terhadap mertuaku. Walaupun menikah secara paksa.
mertuaku punya niat baik untuk membuat Mas Robi menjadi lebih baik. Aku sedih. Ternyata Mas Robi dalang dari pembunuhan ayahnya sendiri. Itu semua karena terhasut oleh Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Robi sekarang menjadi lebih baik di dalam penjara. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maafin aku. Aku udah maafin kamu, Mas. Tolong jaga anak kita ya. Tapi aku gak bisa bersama kamu. Bayi ini aku suami yang gak berguna, Mirna. Enggak, Mas. Mungkin ini emang udah takdir kita dari Allah. Yang penting Mas itu mau insyaf. Aku mau insaf, Mirna. Aku mau insaf. Aku ingin menghabiskan waktu itu bersama kamu dan anak kita. Maaf, Bu. Waktu besok sudah habis. Silakan Ibu. Jangan, Pak. Pak, Mirna. Maaf, Mas. Aku harus pamit. Apa yang aku harus lakukan, Mbak Popi? Karena dalam hati aku tuh selalu bertanya-tanya. Apakah Mas Robi itu bakalan berubah atau malah sebaliknya? Karena aku takut masalah yang lalu itu bakalan keulang kembali. Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah pada saat Mbak Mirna kebingungan, artinya ada penundaan di sini untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat. Ada ketakutan di sini bisa dipahami karena pernah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Namun perlu dipahami terlebih dahulu bahwa keputusan ke depan harus dipertimbangkan dengan matang. Karena Mas Robi adalah tipe kepribadian yang perlu mendapatkan terapi secara psikologis. Karena pengalaman demi pengalaman yang traumatik tersebut harus diselesaikan. Terutama adalah hal memaafkan. Pada saat Mbak Mirna sudah lebih baik dan Mas Robi sudah lebih baik, barulah bisa untuk memperbaiki ke depan dalam perkawinan. Dari saya, sebaiknya memaafkan adalah solusi terbaik. Dan kemudian, saya juga berharap Mbak Mirna bisa mandiri secara finansial. Sehingga ke depan bisa menata hidup lebih baik lagi. Tapi dari keseluruhan, tolong sertakan keberadaan Allah dalam menjalani semua jalan kehidupan. Sehingga akan jauh lebih baik. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Lebar ke kakek. Iya, iya, tangkap ya. Iya. 1, 2, 3. Iya, iya. Tangkap lagi. Iya, ayo. Lempar dulu. Assalamualaikum. Kau jadi... Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik. Kat, itu video apaan sih, Kat?
Dulu nih ya Kat, semasa hidup, Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh.